Pada saat merasakan cinta, panah akan mengarah langsung ke hati. Itu sebabnya masih ada cinta yang tak memandang fisik, kasta, dan harta. Walau sangat jarang ditemukan tentang kisah-kisah cinta ini di dunia nyata, perasaan cinta ini pasti pernah dirasakan setiap orang. Tapi hanya sedikit orang yang bisa memahami arti cinta. Begitu pula tentang kisah pemuda-pemudi yang akan saya ceritakan dalam film ini, di mana mereka juga saling mencintai tanpa mengetahui latar belakang masing-masing. Dan latar belakang pasangan ini yang akan saya ungkapkan nanti. Film yang akan saya alur ini bergenre drama romantis, berjudul Maizuru, yang dirilis tahun 2022. Saya, Oktaviana, akan berusaha menyampaikan cerita film ini dengan sopan, detail, dan mudah dipahami. Selamat datang kembali di channel Bangs Film. Mari kita sikat alur filmnya. Berlatar di sebuah daerah bernama Maizuru, ada seorang pemuda bernama Akas yang berprofesi sebagai pengamen. Karena keindahan dan kepiawaiannya dalam memainkan musik, banyak orang yang menyukai musik yang dibawakannya, termasuk salah satu gadis cantik bernama Fanny. Tapi Fanny tidak mengetahui siapa sosok yang memainkan musik tersebut, dan hanya sesekali mendengarkannya dari dalam bus saat bus beristirahat di sebuah tempat bernama Love Pavilion. Selain itu, Akas dikenal dermawan, walau dirinya bukan termasuk orang kaya raya. Hingga suatu waktu, di saat beberapa orang memberikan sebagian uang kecilnya kepada pengemis, Akas malah memberikan buah-buahan yang dibawanya untuk si pengemis. Dan saat pengemis itu membuka dan meletakkan buah-buahan yang diberikan Akas, ada orang yang mendekati si pengemis. Si pengemis mengira akan diberikan uang, tapi orang itu malah bermaksud membeli buah-buahan yang dipajang si pengemis. Dan inilah titik awal kehidupan si pengemis akan berubah. Di dalam bus, Akas langsung terpesona melihat kecantikan Fanny. Maksud hati Akas ingin mencari tahu Fanny, tapi sayangnya bus yang ditumpangi Akas pun sudah tiba di tujuannya. Beberapa hari kemudian, Akas tak sengaja melihat pengemis yang dikenalnya kini sudah tidak lagi mengemis, melainkan berjualan buah-buahan. Si nenek sangat berterima kasih pada Akas karena pemberiannya menjadi suatu keberkahan untuk kehidupannya. Selain itu, cucu si nenek itu pun sudah mulai sekolah seperti anak lain pada umumnya. Hari berikutnya pun Akas kembali satu bus dengan Fanny. Dan saat Fanny membeli suatu makanan tanpa disadari, Fanny menjatuhkan uangnya. Seketika hal itu dimanfaatkan Akas supaya bisa mendekati dan merayu Fanny. Sampailah bus itu di Pavilion Love untuk beristirahat. Dan seperti aktivitas biasanya, Akas pun mengamen dan memainkan musik-musik indahnya. Semua orang mendekati, termasuk Fanny yang juga ikut menikmati musik itu dari dalam bus. Tapi Fanny belum mengetahui kalau yang memainkan musik itu adalah Akas. Di malam hari, diam-diam ternyata Fanny mulai mencintai sosok yang memainkan musik tersebut, karena membuatnya semakin nyaman dan sejenak bisa melupakan kehidupannya sendiri. Suatu hari, Akas mempunyai kesempatan mendekati Fanny yang sedang duduk sendiri di dalam bus. Tapi Fanny merasa tidak nyaman dengan kehadiran Akas tersebut. Dan karena Fanny terlihat sombong pada Akas
Akas pun menjauhi gadis itu. Setelahnya, seorang penumpang lain yang dikenali Fanny merasa heran dengan Fanny, karena Fanny telah memarahi orang baik seperti Akas, di mana Akas sering bersedekah. Bahkan orang itu memberitahu Fanny kalau Akas pun sering memainkan musik indahnya di Pavilion Love. Mendengar hal itu, Fanny langsung menyesal dengan tindakan sebelumnya pada Akas, karena ternyata Akaslah sosok pria yang dicintainya selama ini. Esok harinya, Fanny sengaja mengosongkan kursi di sampingnya untuk Akas, supaya Fanny bisa berbicara langsung dan meminta maaf dengan kejadian kemarin. Tapi bukan Akas yang tiba, melainkan seorang penumpang wanita lainnya yang duduk di samping Fanny. Beberapa hari kemudian, akhirnya mereka bertemu kembali di bus yang sama. Dan tanpa basa-basi, Fanny pun langsung meminta maaf atas sikapnya beberapa hari yang lalu. Sejak saat itu, mereka pun saling bertukar nomor ponsel dan menjadikannya semakin dekat. Malam harinya, Fanny menghubungi Akas, di mana dia menginginkan melihat Maizuru. Mendengar hal itu, Akas pun heran, karena Fanny yang telah lama tinggal di Maizuru meminta untuk ditemani berkeliling melihat Maizuru, tapi dengan syarat, di mana Fanny akan berpenampilan seperti orang buta. Dan karena Akas pun sedang merasa kasmaran, dengan senang hati, Akas akan menemani Fanny melihat Maizuru. Esok harinya, bertemulah mereka dengan penampilan Fanny yang seolah buta, dan Akas pun akan bersikap seolah menuntun kemanapun yang diinginkan Fanny. Sementara di tempat lain, ada sekelompok orang yang sedang mengintai Akas. Selain itu, orang yang mengenal Akas pun ditanyai seseorang perihal sosok Akas di Maizuru. Dan orang itu mengungkapkan kalau Akas adalah sosok pria baik di Maizuru. Di hari berikutnya, Akas mengungkapkan isi hatinya pada Fanny. Mendengar ungkapan Akas ini, Fanny merasa kaget, karena ada satu rahasia yang belum Akas ketahui tentang dirinya. Dan kebenaran yang selama ini disembunyikan Fanny adalah kalau selama ini Fanny sebenarnya memang benar-benar buta. Fanny terlihat biasa seperti orang normal lainnya, karena dia memiliki indera lainnya yang lebih tajam, seperti suara, sentuhan, penciuman, dan Fanny berakting seolah dirinya tidak buta. Dan tanpa disadari Akas, sebenarnya Fanny sudah menunjukkan beberapa buktinya, seperti saat menjatuhkan uangnya di depan matanya sendiri, tapi Fanny tidak melihatnya. Dan itu sebabnya juga Fanny hanya mengetahui musik yang dimainkan Akas tanpa pernah tahu siapa sosok yang memainkannya. Alasan Fanny bertindak seolah melihat karena dirinya tidak ingin dikasihani orang lain. Mendengar kejujuran Fanny, Akas terlihat syok dan tak percaya apa yang telah didengarnya. Tapi karena cintanya pada Fanny yang tulus, dia pun siap menerima Fanny dalam kekurangan apapun. Saat di taman, Fanny mendengar Akas memainkan melodi kesedihan. Fanny berpikir kalau melodi itu adalah ungkapan kekecewaan Akas pada dirinya karena buta. Tapi bukan itu. Ternyata ada hal lain yang juga belum diungkapkan Akas. Dan Akas hanya memberitahu kalau suatu saat dirinya hanya akan menjadi sebuah kenangan untuk Fanny. Karena suatu hari mereka pasti akan berpisah. Di malam harinya, Akas menemui seorang inspektur polisi, sebut saja Inspektur Singaram.
Dan ternyata orang yang mencari Akas selama ini adalah seorang polisi. Dan di sini kita juga baru tahu, ternyata Akas adalah seorang buronan polisi yang menyerahkan dirinya dengan kasus pengkhianatan dan pemberontakan terhadap negara. Saat Akas akan dieksekusi Singaram tanpa peradilan, Akas memohon pada Singaram sebelum dirinya dieksekusi, di mana Akas meminta supaya matanya diberikan pada Fani kekasihnya saat dirinya sudah tidak ada lagi. Dan karena ada rasa penasaran Singaram dengan sosok Akas, Singaram pun meminta Akas menceritakan dirinya mengapa bisa sampai terlibat sebuah pemberontakan. Beberapa waktu sebelumnya, Akas adalah seorang pemuda berpendidikan tapi belum memiliki pekerjaan. Akas hanya hidup dengan ibunya. Karena lapangan kerja yang sulit, itu salah satu penyebab Akas belum bekerja saat itu. Tapi Akas memiliki niatan untuk membuka sebuah usaha. Dan ada seorang temannya akan memberikan sejumlah modal pada dirinya. Akas pun menemui temannya yang akan meminjamkan sejumlah modal bernama Raju. Dan karena mereka sudah saling mengenal cukup lama, Raju pun memberikan sejumlah modal usaha untuk Akas. Dan di tempat lain, seorang perwira tinggi polisi mendapat informasi keberadaan para pemberontak. Ternyata, Raju adalah salah satu pemberontak negara yang dicari-cari polisi. Dan sialnya lagi, Akas juga ada di dalam video tersebut bersama Raju yang sedang menerima uang. Dan polisi menilai kalau Akas adalah sosok pembunuh bayaran yang telah membunuh seorang menteri. Setelah mendapat informasi dan bukti, polisi pun langsung menangkap Akas di rumahnya. Dan juga dengan kesedihan, ibunya melihat penangkapan anaknya tersebut. Di perjalanan, polisi terus mengancam supaya Akas mengakui perbuatannya. Tapi, karena Akas memang tidak merasa bersalah, ia pun enggan mengakuinya. Tapi tetap saja, saat di peradilan Akas dituduh melakukan kesalahan dan divonis hukuman mati karena telah membunuh seorang menteri. Dan walaupun Akas telah divonis mati, tapi dia masih bisa meloloskan dirinya. Alasan yang membuat dirinya melakukan hal itu adalah dia ingin membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Dan hanya Raju temannya yang dapat membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Tapi sayangnya, orang tua Raju mengatakan kalau anaknya telah mati sebelumnya. Dan kebenaran itu akan semakin sulit terungkap untuk Akas. Setelah menjelaskan semua kisahnya, kini justru Akas yang meminta supaya Singaram menangkapnya, supaya Akas mendapatkan eksekusi peradilan, dan Pani bisa mendapatkan donor mata yang akan diberikan Akas. Di lapas, ada seorang tahanan bernama Satya Naran yang terus memperhatikan Akas. Dan setelah Satya Naran mengetahui kalau Akas adalah terpidana kasus pembunuhan seorang menteri, Satya Naran pun langsung kaget. Di lapas, Satya Naran termasuk tahanan yang disegani. Itu sebabnya Satya Naran bisa diberikan akses untuk mendekati dan berbicara langsung dengan Akas. Ternyata Satya Naran adalah seorang komandan pemberontakan. Itu sebabnya Satya Naran kaget ada seorang pemuda tak dikenalnya dituduh telah membunuh seorang menteri. Dan Satya Naran tahu persis kalau Akas tidak bersalah atas kasusnya, karena orang yang membunuh menteri itu adalah perbuatan Satya Naran sendiri yang telah direncanakan. Sebelum hari eksekusi, Akas menuliskan surat wasiatnya.
di mana dia tetap meminta supaya organ tubuhnya diberikan pada orang yang membutuhkan. Terutama Fanny harus mendapatkan matanya. Dan hal itu juga keinginan Akas itu pun diketahui Satyanaran yang tak jauh selnya dari Akas. Sementara itu, seorang perwira tinggi polisi menjadi ragu setelah dia membaca surat wasiat Akas, kalau sebenarnya Akas adalah orang baik. Dan hal itu pun dibenarkan Singaram setelah bertemu dengan Akas. Karena Akas sosok yang berbeda seperti pada umumnya penjahat-penjahat yang lain. Singkat ceritanya, saat pengeksekusian mati Akas pun sebentar lagi. Sementara di tempat lain, dokter sudah bersiap akan melakukan operasi mata kepada Fanny. Setelah operasi dilakukan dan dinyatakan berhasil, kini Fanny bisa melihat, dan seketika itu pun Fanny teringat kenangan pada Akas. Lalu, teman Fanny pun memberitahu kalau Akas telah ditangkap polisi, dan Fanny akan mengetahui semua kebenaran tentang Akas saat polisi memberitahunya. Fanny pun menemui Singaram, petugas yang telah menangkap Akas. Singaram pun memberitahu Fanny kalau Akas adalah seorang tahanan yang telah dijatuhi hukuman mati, dan Singaram meminta Fanny untuk melupakannya. Sementara itu, karena Fanny tinggal jauh dari Mysuru, sementara dia tinggal bersama keluarga Singaram, Singaram dan istrinya meminta Fanny untuk menerima kenyataan kalau Akas sudah mati. Dan karena Singaram semakin menekan, hal itu semakin membuat keraguan Fanny kalau Akas pasti masih hidup. Akhirnya, Singaram pun menceritakan hal yang sebenarnya, di mana saat Satyanaran menyadari kesalahannya, dan Satyanaran pun mengakui kalau dia yang telah membunuh menteri. Dia juga mengetahui keinginan Akas untuk menyumbangkan matanya pada Fanny, dan saat kematiannya, Satyanaran bersedia mendonorkan matanya untuk Fanny. Jadi, mata yang digunakan Fanny saat ini adalah mata milik Satyanaran. Tapi dengan kesaksian Satyanaran itu, Presiden belum bisa memaafkan Akas, dan Akas akan dijadwalkan dieksekusi hari ini. Mendengar hal itu, Fanny pun sedih dan memohon pada Singaram untuk membantu menemui Akas walau dalam keadaan mati pun, supaya Fanny bisa memakamkan pria yang dicintainya. Saat tiba di depan gedung eksekusi, Singaram meminta Fanny untuk menunggunya, supaya Singaram bisa memenuhi keinginan Fanny tersebut. Dan tak berselang lama, sebuah mayat keluar dari bangunan itu. Saat Fanny mendekati mayat tersebut, Fanny merasakan kesedihannya. Dan sebelum dia membuka wajah mayat tersebut, tiba-tiba saja Fanny mendengar melodi musik yang biasa dia dengar dimainkan Akas. Fanny pun berlari mencari keberadaan orang yang memainkan suara musik tersebut. Fanny mendekati seorang pria yang memegang sebuah gitar, dan langsung menebak kalau sosok pria di depannya adalah Akas. Dan ini adalah pertama kalinya Fanny melihat pria yang dicintainya setelah bisa melihat. Jadi di dalam, Singaram juga diberitahu perwira tinggi polisi tersebut, di mana tiba-tiba saja Presiden memaafkan Akas dan meminta Akas untuk segera dibebaskan. Dan yang dihukum mati hari ini adalah terpidana lainnya. Kini, mereka berdua pun akhirnya merasakan kebahagiaan setelah di antara mereka menghadapi masalah yang mungkin tak akan pernah terpikirkan jalan keluarnya. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf
kalau masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Buat kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis, gak pakai dosa. Lalu tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.